Baik, eh, semua sehat, semua aman, terkendali tugasnya ya. Berarti jangan-jangan tadi sudah bimbingan ya, sudah coaching agenda tadi. Sudah, Bu. Iya, belum. Coaching agenda ya. Coaching agendanya sama siapa tadi? Pak Sigit. Pak Sigit. Oke, baik. Iya, seharusnya kita pagi sudah selesai ya. Cuman tadi Ibu ada bimbingan peserta PKA. Jadi Bapak Ibu yang berada duduk di eselon 3 atau pejabat administrator namanya ya. Sekarang kan pejabat administrator namanya ya yang eselon 3. Yang para kabid, sekretaris dinas, camat. Nah, itu sekarang namanya bukan lagi bilangnya eselon 3. Biasanya kita selalu bilang eselon 3. Sekarang pejabat administrator gitu. Iya. Jadi teman-teman semua ya, kita di agenda 3 kemarin sudah kita diskusikan sedikit tentang agenda 3, substansinya. Sekarang teman-teman memaparkan hasil penugasan yang sudah dikerjakan. Tugasnya yang sudah dikerjakan apa saja teman-teman semua? Bu, ada mind mapping mengenai manajemen ASN, smart ASN, sama analisis isu, Bu, di instansi. Ada dua video, Bu. Ya, ada video juga. Videonya tentang apa videonya? Manajemen ASN dan smart ASN. Oke, baik. Ada 4 tugas itu ya, yang sudah selesai maksud Ibu? Yang sudah selesai ya? Iya, sudah baik. selesai, Bu. Oke, baik. Siapa yang mau tampilkan mind map manajemen ASN-nya? Dijelaskan satu. Jadi boleh satu laki-laki, boleh satu perempuan ya yang presentasi. Ya, silakan. Siapa dulu yang perempuan yang mau presentasi yang mind map manajemen ASN? Nggak ada yang mau resen? Ibu langsung tunjuk saja. Boleh Anita, silakan Bu Anita, silakan. Oke Bu, terima kasih. Saya izin share screen. Nah, jelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Ibu dan teman-teman semuanya. Ini saya tampilkan mind mapping manajemen ASN. Nah, manajemen ASN sendiri terdiri atas 3 tahap pembelajaran. Pertama, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. Kemudian yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan mekanisme pengelolaan ASN. Dalam kedudukan, peran, dan hak dan kewajiban, kode etik ASN itu semua poin-poinnya terangkum jelas di modul, tetapi yang saya ambil di sini yang saya masukkan adalah fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, terus pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa, kemudian ada hak PNS dan juga ada kewajiban. Sebenarnya saya ingin masukkan kewajiban, cuman tidak muat lagi, Bu. Kemudian dalam konsep merit itu ada 2 penggolongan, ada perencanaan dan monitoring penilaian dan pengembangan. Di mana dalam monitoring penilaian dan pengembangan itu ada termasuk pengembangan karir, penilaian kinerja, dan promosi. Nah, sementara di mekanisme pengelolaan ASN itu mencakup manajemen ASN dan P3K, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, organisasi, sistem informasi ASN, dan penyelesaian sengketa. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Anita. Nah, sekarang laki-laki, siapa yang mau presentasi? Mind map-nya. Ya, boleh. Silakan Dimas. Manajemen ASN dulu ya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu Astina. Saya izin share screen. Ya, silakan.
Sudah terlihat, Bu? Iya, sudah, silakan. Ya, jadi ini tugas mind mapping saya mengenai manajemen ASN. Tadi kurang lebih sama dengan Ibu Anita. Jadi untuk manajemen ASN sendiri ada 3 pokok bahasan, yaitu pertama mengenai kedudukan peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN, di mana di dalamnya itu terdapat beberapa sub-sub bahasan mengenai kedudukan ASN, peran ASN, hak dan kewajiban ASN, dan kode etik ASN. Untuk kedudukan ASN sendiri, itu tertuang dalam Undang-Undang ASN, berikut juga dengan peran dan hak kewajiban, serta kode etiknya. Terus ada pembahasan kedua mengenai sistem merit. Di sistem merit ini sendiri mengenai menjelaskan tentang konsep sistem merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, umur, atau kondisi kesehatan ASN. Terus ada manfaat sistem merit sendiri. Di sini yang saya tampilkan hanya manfaat bagi ASN-nya, tapi ada juga manfaat sistem merit untuk organisasinya atau instansinya sendiri. Terus bagaimana kelembagaan dan jaminan dalam sistem merit. Terus ada pembahasan yang ketiga mengenai pengelolaan ASN, mengenai manajemen PNS dan P3K, pengelolaan jabatan jabatan pelaksana JPT, jabatan fungsional, tentang organisasi, tentang sistem informasi ASN, dan penyelesaian sengketa ASN. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dimas. Ya, boleh stop sharing. Ya, jadi teman-teman yang lain, yang 8 orang hampir mirip dengan yang sudah dibuat teman-teman. Ada yang berbeda? Hampir mirip ya? Mirip ya? Apa ini mind map-nya? Oke, baik. Ya, selanjutnya kami silakan yang untuk Smart ASN. Begitu juga, 1 perempuan, 1 laki-laki. Siapa yang mau, perempuannya dulu, siapa yang mau tampilkan mind map-nya Smart ASN? Silakan. Ada yang mau tampilkan tugasnya? Tidak ada? Mau Ibu tunjuk saja? Melisa? Silakan Melisa. Ya Bu, terima kasih. Saya izin share screen dulu Bu. Ya. Bu Melisa kemana ya? Bu Melisa. Ya izin Bu, masih sementara dicari. Gitu. Oke, sambil nunggu Melisa, yang laki-laki dulu deh. Siapa yang laki-laki yang mau presentasi? Yang mau memperlihatkan mind map-nya? Silakan. Budi, ya silakan Budi dulu. Baik, terima kasih Bu. Saya izin share screen. Ya, silakan. Apa sudah terlihat, Bu? Ya, sudah, silakan. Ya, ini saya buat mind mapping tentang Smart ASN, ada 3 bagian besarnya. Pertama, literasi digital, terus implementasi literasi digital dan implikasinya, dan yang terakhir itu pilar literasi digital. Untuk literasi digital sendiri, pertama ada definisi, yaitu ini kemampuan untuk mengakses dan mengelola dan mengintegrasikan, menciptakan informasi secara aman, tepat melalui teknologi digital. Lalu tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia,
Lalu ada 4 kurikulumnya itu ada digital skill, digital safety, digital kultur, sama digital etik. Nah, terus saya tambahkan juga ada indeks literasi digital Indonesia itu ada yang 3,3, tapi kalau terakhir tahun kemarin sudah naik jadi 3,48 kalau tidak salah. Nah, terus ada juga roadmap-nya itu sama seperti kurikulumnya. Nah, dari roadmap dari antara sampai 2024 ini nanti kaitannya sama kurikulum. Saya lanjut yang berikutnya itu implementasinya itu apa saja sih? Pertama itu yang pasti dunia digital telah menjadi bagian dari keseharian kita. Lalu yang berikutnya adalah digunakan untuk memperoleh informasi. Saat ini tuh orang paling mudah tinggal apa-apa tinggal di Google, istilahnya tinggal cari di internet. Nah, terus ada juga implikasi tentang durasi. Durasi kita menggunakan media digital atau internet tuh di Indonesia itu antara 7 jam 59 menit, tapi pada saat masa pandemi itu bisa tumbuh sampai 8 jam karena orang lebih sering tidak berkemana-mana, jadi hanya di rumah. Sedangkan untuk rata-rata dunia itu 6 jam 43 menit. Terus literasi digital sekarang juga implikasinya itu jadi kemampuan wajib agar dapat saling melindungi setiap warga. Jadi hampir apapun sekarang kegiatan semuanya sudah memakai literasi digital. Ini. Terus untuk pilar literasinya sendiri ada definisinya secara etika digital itu meliputi kemampuan individu dalam menyadari, menyontohkan dan menyesuaikan diri. Jadi ini seperti hampir sama seperti tata krama di dunia bukan digital, dunia real. Sedangkan budaya sendiri itu kemampuan individu untuk membaca, menguraikan, membiasakan. Ini juga masih rendah dari pandangan saya di tempat kita di Indonesia sendiri karena kita tuh masih sangat mudah menyebarkan hoax, percaya dengan semua apa yang ada di internet. Terus untuk keamanan digital sendiri, kemampuan individu dalam mengenali dan memolakan, menerapkan, menganalisa, serta menimbang, meningkatkan kesadaran keamanan digital dan kehidupan sehari-hari. Itu seperti kalau keamanan individu, ini berhubungan sama dengan dari kecakapan digital, kecakapan itu meliputi kemampuan individu dalam memahami dan menggunakan perangkat keras seperti lunak. Jadi keamanan digitalnya termasuk kadang kita kayak password, PIN, dan lain-lain itu juga perlu ditingkatkan. Nah, di sini tadi yang saya maksud kalau etika digital sendiri banyak itu yang perlu ditingkatkan itu ada 4, pengetahuan dasar, terus pengetahuan membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax dan tidak sejalan, lalu pengetahuan dasar berinteraksi, berpartisipasi, dan kolaborasi di ruang digital, terus pengetahuan dasar berinteraksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital. Sekarang lagi sangat populer. Terus kalau untuk kecakapan digital sendiri itu adalah pengetahuan dasar tentang mesin telusur kayak search engine kayak Google, Yahoo Search, dan lain-lain. Pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat, sekarang yang paling populer itu WhatsApp di Indonesia. Terus pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital. Sekarang juga kan pembayaran tuh dompet digital sudah sangat populer juga, jadi OVO, Link Aja, dan lain-lain. Nah, terus untuk budaya digital sendiri, pengetahuan dasar tentang Pancasila ini juga penting karena sebenarnya budaya digital dengan budaya non-digital yang real itu juga sebenarnya hampir sama. Kita tetap harus menunjung norma-norma Pancasila dan nilai-nilainya. Jadi nanti juga untuk mendukung itu mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung, dan mencintai produk dalam negeri. Jadi dalam dunia digital ini juga ada efek lainnya itu karena pasar semakin terbuka lebih daripada sebelumnya, karena sekarang kita pun bisa pesan barang-barang langsung dari luar negeri, bukan hanya produknya, bahkan langsung dari tokonya pun di luar negeri. Terus untuk keamanan digital tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pengetahuan dasar tentang fitur pelindung perangkat keras seperti sandi di handphone atau fingerprint, pengetahuan dasar memproteksi identitas digital seperti password, terus pengetahuan dasar untuk mencari informasi dan data yang valid dari sumber terverifikasi supaya tidak mudah kena hoax atau kena spam. Dan selanjutnya keamanan digital, pengetahuan dasar mengenai fitur keamanan platform digital yang kita harus sadar juga bahwa ada rekam jejak digital yang katanya kalau sudah terekam di situ selamanya tidak akan bisa hilang.
Dan kemudian terakhir itu pengetahuan dasar pelindungan diri dari penipuan. Ada juga biasanya banyak kita dengar berita-berita tentang penipuan dalam transaksi digital terutama. Jadi termasuk keamanan PIN dan kode autentifikasi. Karena sering kita dapat teman yang WhatsApp-nya dibajak karena tanpa sengaja sebenarnya dia kasih kode autentifikasi sendiri ke pembajaknya. Saya rasa itu cukup dari saya untuk semua tentang smart digital. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Ya, siapa tadi yang Ibu Melisa? Sudah bisa Melisa? Iya, Bu, sudah bisa. Ya, oke, baik. Siapa yang kalau Ibu pakai kalau dompet digital itu Ibu selalu pakainya OVO. OVO, wah, apa-apa bayar pakai OVO gitu ya. Ya, silakan Bu. Ya, Terlihat, Bu? Melisa. Ya, sudah silakan. Ya, baik. Smart ASN sendiri terbagi dari 3 bagian, yaitu yang pertama pilar literasi digital, implementasi literasi digital, dan kesejahteraan digital. Pilar literasi digital tersendiri terbagi dari 4, yaitu yang pertama etika bermedia digital, yang kedua budaya bermedia digital, ketiga keamanan bermedia digital, dan yang terakhir cakap dalam bermedia digital. Implementasi literasi digital sendiri, dia bisa mencakup dari landscape digital, mesin pencari informasi, media sosial, dompet digital, marketplace, masuk juga etika berinternet, dasar berinteraksi digital. Itu contoh-contoh implementasinya, Bu. Kalau dari kesejahteraan digital, dia ada 4 juga subnya, yaitu digital social well-being, digital personal well-being, digital learning well-being, dan yang terakhir itu digital work well-being. Saya rasa sama saja dengan teman-teman yang lain. Seperti begini saja mind mapping yang dari Smart ASN yang saya rangkum. Baik, terima kasih Bu Melisa. Oke, boleh stop sharing. Ya. Iya, oke, baik itu rangkuman materinya ya teman-teman ya. Jadi ada 2, jadi ada manajemen ASN, yang pasti di manajemen ASN itu pengelolaan ASN ya, mulai dari perencanaannya ya sampai evaluasinya ya, bagaimana mulai dari direncanakan pengadaan pegawainya sampai diuruslah pegawainya sampai pensiun kayak gitu ya, bagaimana pengelolaan karirnya. Jadi nanti ya teman-teman di sini harus bisa memanage karirnya dengan baik. Teman-teman di sini semuanya terangkat di di ini ya, di apa ini istilahnya jabatan fungsional ya. Benar enggak? Semuanya ya? Semuanya ya? Iya. Ya kan? Semua ini adalah tenaga fungsional. Nah, kalau tenaga fungsional itu berarti nanti naik pangkatnya pakai angka kredit. Benar enggak? Benar ya? Jadi nanti nyusun angka kredit gitu ya. Untuk naik ke sekarang kan mau ke 3A. Nanti 3A angka kreditnya berapa, mau ke 3B berapa gitu ya. Jadi mulai 200 ke 300. Naik pertama berapa ya? 150 lah, lupa Ibu ya. 150, 200, 300. Nanti habis itu 400, 550. Kemudian 700, kemudian 850, yang terakhir itu 1050. Gitu. Ya. Jadi untuk naik pangkat dan naik jabatan kita mengumpulkan yang namanya angka kredit. Gitu ya. Ibu juga Ibu sekarang adalah tenaga fungsional. Ibu sekarang juga ngumpul-ngumpul angka kredit. Nah, teman-teman sudah mulai melihat dari sisi manajemen ASN itu, saya kalau mau naik pangkat persyaratannya apa saja, gitu ya. Terus angka kreditnya berapa, nilai kinerjanya berapa. Nah, itu teman-teman sudah harus bisa bikin sendiri. SKP-nya bikin sendiri. Jangan sampai disuruh orang lain bikin SKP. Banyak tuh pegawai kurang kasih doi. Ini uangku 200, bikin akang saya PSKP.
Orang dia bikin buta-buta, pokoknya sama semua, satu kantor itu SKP dia bikin. Padahal bukan itu DP isi. Pas naik pangkat bermasalah. Ya, teman-teman, pada saat naik pangkat sampai di BKD bermasalah. SKP lain, kemudian DP penilaian lain, ya. Kemudian DP nilai betul, ya. Jadi makanya nanti ya teman-teman, Ibu ini alhamdulillah, teman-teman. Ibu ini alhamdulillah sekarang 4C. Ibu sekarang 4C. Jadi nanti istilahnya tinggal 2 pangkat, semua jenderal Ibu, ya. Tinggal 2 pangkat kan 4D, 4E. Sudah semua jenderal ceritanya. Jadi sekarang 4C. Nah, sekarang Ibu mulai mengumpulkan angka kredit lagi, ya. Mulai menyusun buku, karya tulis ilmiah, tambah lagi misalnya ngajar gini, bikinkan surat tugasnya, buat surat pernyataan selesai melaksanakan tugas, ya. Jadi teman-teman sudah harus lihat di jabatan sekarang ini apa peraturan yang melandasi kita. Ya, ada sih. Jadi masing-masing nanti. Jadi kalau dokter mungkin ada dari untuk angka kreditnya ada dari Permenpan RB-nya. Nanti ada juga juknis juklak dari Kemenkesnya. Mungkin seperti itu ya. Kalau kayak Ibu kan widya suara. Jadi widya suara, Ibu itu dasar hukumnya Ibu melaksanakan tugas Ibu itu ada Permenpan yang mengatur kinerja widya suara berkaitan dengan jabatan fungsional widya suara dan angka kreditnya ada dari Permenpan RB. Nanti Ibu ini dibawa naungan LAN, Lembaga Administrasi Negara. Maka Ibu nanti mengusulkan angka kreditnya ke LAN dan itu juknis penilaiannya itu dikeluarkan oleh LAN dengan per LAN gitu ya, peraturan Lembaga Administrasi Negara. Jadi Ibu tahu persis, Ibu sekarang sebagai ASN di jabatan widya suara, Ibu tahu persis apa yang masuk menjadi tugas pokok Ibu dan apa saja yang dinilai angka kreditnya. Yang nanti angka kredit itu berurusan dengan kinerja, ya. Kan kalau kita belajar tentang manajemen ASN itu bagaimana mengelola ASN-nya, termasuk pola karirnya. Benar kan? Benar kan teman-teman? Nah, jadi teman-teman sudah harus pelajari itu, ya. Jadi kalau misalnya Pak Budi, saya mau naik pangkat nih ke 3A, persyaratannya apa saja? Disiapkan. Saya nih, ya Anita mau naik pangkat, apa saja yang harus saya siapkan? Nah, itu sudah mulai dicicil-cicil pelan-pelan. Harus tertib administrasi. Nah, itu semua urusannya manajemen ASN itu ya. Jadi harus tertib administrasi. Kalau ibu itu punya map. Ibu punya map itu modelnya kayak apa ya? Dari sini ya mapnya itu. Jadi map ibu itu kayak model apa tuh? Yang model album foto. Ini ada ya map yang plastik satu-satu. Itu Ibu. Jadi misalnya dapat surat tugas masuk lagi, ya. Dapat sertifikat masuk lagi, ya. Dapat apa lagi? Sertifikat workshop masuk lagi. Nah, nanti kalau teman-teman dapat sertifikat prajabatan, nah, ya sertifikat latsar simpan, dipakai seumur hidup. Ya. Itu dipakai seumur hidup. Mau apa-apa urusan apa-apa semuanya nanti kita dimintai fotokopinya. Wah, jangan sampai hilang. Jadi urusan itu kalau hilang. Makanya itu siapkan map administrasi yang supaya kita bisa mengelola karir kita dengan baik. Karir kita sendiri yang tentukan ya, teman-teman ya. Jadi kita kelola bagus. Kalau kita bagus mengadministrasikan segalanya, insya Allah lancar ya. Nah, jadi dilihat lagi, Dokter Rara udah hilang, kayaknya jaringannya itu bermasalah ya. Jadi misalnya dokter, itu dokter apa saja kinerjanya yang dinilai angka kreditnya. Nah, seperti itu. Jadi misalnya Dimas apa saja Dimas gitu yang dinilai angka kreditnya. Itu sudah dicari tahu. Ya sekarang sudah dicari tahu. Oh, ini. Oh, kalau saya mau naik pangkat ke 3B, ya, saya butuh angka kredit ya 300 misalnya, ya. Ke 3D 300. Nah, apa semua yang harus saya kumpulkan? Oh, di situ nanti ada macam-macam ya, ada unsur utama, ada unsur penunjang. Nanti makanya masing-masing teman-teman harus cari aturan yang mendasari jabatan kita. Ya.
jabatan kita itu didasari oleh Permenpan nomor berapa. Ada di situ apa nih hitungan angka kreditnya. Nah, nanti cari tahu ya teman-teman ya, supaya teman-teman itu tidak bayar orang untuk naik pangkat, naik jabatan, naik pangkat, mau kasih duit lagi. Sudah kita tidak tahu bagaimana DP urusan naik pangkat. Ini sampai duit ada 1 juta, gitu kan? Udah urus akan, tiba-tiba so naik itu 3B. Dia tidak tahu jalannya sampai bagaimana DP jalan, tiba-tiba keluar pangkat 3B. Gitu. Daripada uang 1 juta mau kasih Pak orang, mending itu uang 1 juta mau ngisi belikan baju baru, ya belikan baju dinas baru, jangan sudah jadi pegawai ya. So habis itu uang ditaruh dipotong di kredit bank, uang tinggal 200.000 diterima tiap bulan. Jadi kasihan ini baju dinas, sola, kasihan DP pas tunduk begini. DP leher so kelihatan DP lapisan di dalam warna putih. Aduh, kasihan sekali ini hidup. Jadi teman-teman, ayo nanti dikelola bagus itu ya. Dikelola bagus itu Anda punya administrasi ya yang menunjukkan kinerja Anda ya. Jadi mulai sekarang sudah kumpul. Dapat SK tugas, kumpul. Dapat sertifikat, kumpul. Bikinkan model album foto itu. Ya, ibu punya itu ada itu. Aduh, di lemari sana. Ibu mau kasih tunjuk mengenai semuanya. Jadi ibu setiap dapat sertifikat, dapat apa, ibu suka kasih masuk. Nah, ada di sini. Ibu suka kasih masuk semua itu di dalam map. Nah, jadi pas waktunya 2 tahun, kan kita jangka waktunya 2 tahun boleh naik pangkat kan, kalau fungsional ya. Pas 2 tahun sudah boleh naik. Bukan kayak orang yang pusing lagi mau cari itu administrasi yang mana. Kita ini mau naik pangkat 2000, sekarang 2022. 2024 saya mau naik pangkat, misalnya ya. Aku mau cari itu administrasi yang 2022, 2023. Ya, so tahambur kiri kanan, so tidak tahu di mana. Pas diajukan tidak cukup angka kredit, belum boleh naik pangkat. Akhirnya mau ke 4B, mau ke 3B, astaga, sudah sampai 5 tahun baru bisa naik pangkat. Makanya Ngoni bisa lihat-lihat ya, di kantor ada orang yang supaya lama sekali di 3B, tidak naik pangkatnya. Kenapa? Karena dia tidak urus. Padahal kalau dia urus pangkat jabatan, nanti kan karirnya akan bagus itu. Ya, ini ceritanya tiba-tiba, dia so tua gitu ya, mau dipromosi, pangkat belum cukup. Nggak bisa lagi nih mau diduduk. Padahal ini sudah, ini sudah layak nih. Misalnya ya, duduk di jabatan ini, kepala bidang ini. Pas lihat DP pangkat, ya masih 3B, belum boleh. Akhirnya tidak jadi promosi ke kepala bidang karena DP pangkat belum memenuhi syarat. Bisa ya? Itu semua. Jadi nanti teman-teman di manajemen ASN itu Anda perhatikan baik-baik ya. Kalau ibu itu, ibu ada yang namanya gaji berkala hak kita ya. Jadi ibu itu rutin setiap 2 tahun naik gaji berkala. Gaji berkala itu lebih banyak DP naik daripada naik pangkat. Makanya ibu paling rajin itu urus naik gaji berkala ya. Jadi kalau gaji berkala lumayan DP beda, hampir 100.000 DP beda ya. Jadi makanya teman-teman kalau sudah keluar SK 3A, rata-rata 3A semua kan, kecuali dokter mungkin yang langsung 3B ya. Jadi kalau 3A ke 3B, ini sudah mulai lihat berapa kebutuhan angka kredit. Ya toh? Mulai Anda kumpul pelan-pelan apa semua yang dinilai angka kreditnya dari kinerja saya. Ya, mulai dilihat, ditahu sudah. Kalau saya kerjakan ini angka kreditnya sekian, mulai susun pelan-pelan. DP usulan misalnya ya. Kemudian disusun pelan-pelan, diajukan ke tim penilai angka kredit. Keluarlah angka kredit kita gitu ya. Nah, nanti itu akan muncul di SKP-nya juga, penilaian kinerjanya. Nah, itu yang dipakai untuk naik pangkat, biasanya 2 tahun terakhir gitu, masukkan gitu. Dilihat SKP connect enggak dengan yang dicantumkan di penilaian. Itu dilihat. Dilihat SKP-nya, ini yang dia kerjakan, kenapa di penilaian beda gitu. Tidak, setengah mati, susah mau naik pangkat lagi. Ya, makanya harus kita belajar. Teman-teman boleh belajar ya untuk pengembangan karir teman-teman semua. Jadi jangan sampai 3A, pas lihat 3 seberapa tahun, 7 tahun, apa yang mau dibikin? Ya, 7 tahun, banyak. Coba Anda cek di kantor ya, Anda mulai tanya-tanya ke
golongan berapa sekarang Opa gitu ya. Dia bilang 3C. So berapa tahun Opa 3C? So 15 tahun. Kiapa enggak naik 3D? Karena enggak tahu itu cara mengelola karirnya sendiri. Bisa ya? Bisa ya? Nah, kalau ibu sangat mandiri. Oh, ibu sangat mandiri itu ya, mengelola itu ya. Ibu tuh sampai punya tabel-tabel sendiri. Oh, target-targetnya ada. Oh, kalau saya mau, jadi misalnya nih, saya mau ke 4D ya. Dipersyaratkan di situ ada pengembangan profesi. Pengembangan profesi di situ masuk unsur utama. Nah, di unsur utama itu pengembangan profesi dibutuhkan sekian angka kredit dari penulisan karya tulis ilmiah. Maka ibu tulislah buku gitu. Jadi ibu nulis buku lagi untuk bisa naik pangkat gitu. Ya. Jadi ibu ke 4A nulis buku, ke 4B nulis buku, ke 4C nulis buku. Jadi 3 kali ceritanya ibu naik pangkat ini. 3 kali. Karena kemarin ibu dari struktural kan, enggak ada itu struktural pakai angka kredit. Benar kan? Pokoknya dia otomatis 4 tahun naik, 4 tahun naik. Tiap pusing dia dengan yang mau bilang urus angka kredit untuk persyaratan untuk naik pangkat dan naik jabatan gitu. Jadi sudah 3 kali ya. Sekarang ibu sudah menyusun juga. Sementara dicetak di Jogja. Nah, itu buku keempat ibu yang mau ibu pakai ke 4D. Nah, jadi ada tuh persyaratan-persyaratannya. Nanti teman-teman belajari. Bisa ya, dipelajari ya. Jangan kasih keluar duit, hanya yang bisa kita kerja sendiri. Gampang sekali, mudah sekali kalau kita ngerti. Gitu ya. Nah, yang bahaya itu yang tidak ngerti. Bayangin tuh teman-teman guru yang mau naik pangkat sampai bayar 9 juta, 7 juta. Aduh, mending saya pergi jalan-jalan kemana gitu kan. Aduh, pahit mau bayar sampai 9 juta, 10 juta. Ada. Yang sudah mau golongan 4 itu bayar. Saya tanya, berapa kok bayar kemarin? Maafin, habis uangku. Berapa? 7 juta lebih, Pin. Habis ini, gua urus ini pangkat. Oh Tuhan, itu kadang anak bodoh tidak tahu caranya mau urus itu. Padahal mudah saja ya. Mudah saja kita cuma lampirkan administrasi, dihitung angka kreditnya, masuk, sudah. Kemudian dilihat persyaratannya apa semua yang dinilai angka kreditnya itu. Begitu nanti ya teman-teman ya, itu manajemen ASN bagaimana Anda mampu mengelola karirnya kalian gitu ya. Nah, jadi jangan kita punya kemampuan untuk belajar. Ada nilai kompeten, ya nah? Sudah dipelajari kan di agenda 2, ada nilai kompeten, harus bisa belajar menguasainya sehingga Anda bisa menyusunnya secara mandiri. Daripada habis itu doi ya, lebih bagus Anda pakai uangnya kasih ke mama gitu ya. Mak, ada tapi doi. Ini rencananya kita mau kasih sama ini tim penilai angka kredit. Cuma karena kita so tahu ini caranya basusun sendiri, jadi mama. Jadi doi untuk mama saja gitu. Tapi dia bilang begitu, oh berarti kalau anak teh tahu ini berarti ini doi so hilang, jadi sama sekali dia ada niat dan mau kasih doi ke mama gitu. Gitu ya teman-teman ya, Dimas, Melisa dan teman-teman semua. Nah, itu ya manajemen ASN-nya. Jadi Anda harus mampu mengelola karir Anda gitu ya. Supaya Anda juga nanti besok-besok bisa berproses gitu ya. Dari sekarang ya, sekarang jabatan sekarang naik sampai betul-betul Anda expert kan. Kalau di fungsional sekarang apa namanya? Ahli muda ya atau ahli pratama? Ahli pertama, Bu. Ahli pertama sekarang ya. Nah, ahli pertama. Ada nanti ahli pertama, apalagi namanya? Ahli muda, ahli madya kalau tidak salah. Madya dan utama, ya. Utama. Ibu sekarang madya. Jadi ahli pertama itu 3A, 3B. Ya, ahli muda 3C, 3D. Nanti 4A, 4B, 4C ahli madya. 4D sampai 4E ahli utama. Nah, kalau sudah mentok, misalnya ibu nih ya, sekarang ibu kan 4C. Ibu masih ada umur nih, insya Allah masih ada umur untuk mengurus ke 4D. Nah, nanti ibu pensiunnya di 65. Kalau Wideswara 4D, 4E itu pensiunnya 65. Kalau dia sampai 4C saja, itu pensiunnya di 60. Beda. Ya, beda dia. Kalau dia cuma di muda, itu pensiunnya 58. Jadi teman ibu kan kemarin
pas umurnya 58, pangkatnya 3D. Ya sudah, pas 3D 58 pensiun. Nah, pensiun dia. Nah, kalau dia 4A, kemarin ada teman dia pensiunnya di 4A, umur 60 pensiun gitu. Nah, kalau ibu sekarang kan, ibu sekarang umurnya 49, tahun depan 50. Ibu masih insya Allah kalau dikasih umur panjang sama Tuhan, kita bisa melaju ke 4D-nya gitu. Makanya nanti diatur itu ya, teman-teman diatur ya, jangan malas-malas nanti urus kepangkatannya, jabatannya ya. Kalau naik jabatan bisa naik setahun-setahun boleh. Kalau di kita ya naik pangkatnya 22 tahun, jadi 22 tahun sudah urus lagi untuk naik pangkat dan naik jabatan. Gitu ya teman-teman ya. Nah untuk Smart ASN-nya itu tadi kalau Smart ASN itu istilahnya tahan jari-jari ya, tahan jari-jari, jangan sampai kita yang menyebarkan hoaks gitu ya, karena kita adalah pegawai ya, pegawai yang harusnya mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, termasuk layanan informasi yang benar. Benar kan? Jangan tiba-tiba dokter yang kirim ke sana. Vaksin, jangan pakai vaksin Pfizer. Karena bla bla bla. Hai. Kalau dokter yang bicara, masyarakat pasti percaya. Benar enggak? Ibu cerita ya, kemarin teman ibu guru ya. Ada yang satu kampung, ibu cerita ya kemarin ya. Satu kampung tidak mau divaksin. Jadi saya mulai tanya-tanya, kenapa? Soalnya Bu Guru ini dengan Pak Guru ini bilang itu mengandung barang yang tidak halal gitu. Jadi bagaimana caranya kita mau disuntik barang yang tidak halal begitu ya? Oh, astagfirullah. Orang akan percaya karena dia adalah pegawai negeri sipil, ya kan? Sebagai pelaksana kebijakan, ya kan, sebagai pelayan juga. Dia yang harusnya memberikan layanan informasi yang benar. Kalau yang dia kasih salah, sudahlah habis. Akhirnya target vaksin tidak tercapai. Mulai sudah ada gugus tugas, satgas percepatan, ya, percepatan vaksinasi. Mulai semua biar Satpol PP, tentara, polisi turun semua di jalan, mulai tangkap orang-orang supaya disuntik, ya kan? Harusnya kan tidak seperti itu. Benar kan? Kalau masyarakat bisa dilayani dengan informasi yang benar. Benar kan? Yang kita bisa menangkal yang namanya hoax segala macam itu berita-berita yang tidak benar, ya. Harusnya ada Dinas Kominfo misalnya yang istilahnya menahan berita yang tidak benar. Ini ada berita. Oh, ini kalau memang tidak benar langsung langsung kayak diblokir gitu ya. Saya tidak paham sistemnya. Diblokir, tidak akan tersebar lagi misalnya, kan enak kayak gitu. Jadi ada pengontrolan gitu ya, pengontrolan gitu. Atau kita yang kantor gitu ya. Nah, dengan berita yang baik sehingga program-program kita bisa jalan ya. Program-program kita bisa jalan. Jangan makan ini karena mengandung ini. Wah, salah lagi. Yang terjadi mulai stunting timbul, kekurangan gizi timbul. Bagaimana baru mau makan dibilang mengandung ini, tidak bagus untuk kesehatan. Masak tahu tidak bagus. Sudahlah. Gitu ya. Jadi harusnya kita ya sebagai PNS yang harusnya mampu memberikan informasi yang benar melalui media-media sosial yang ada. Jadi tahan jari-jari ya. Tahan jari-jari. Ada yang forward kemari, tipuan. Kok ngana forward 10 grup. 10 grup itu dia buka semua, tertipu semua. Bukan ngana yang berdosa. Iya kan? Karena ngana yang forward. Karena, siapa yang forward itu? Oh, Frankie. Yang salah. Dia itu PNS, bos. Berarti betul punya ini. Buka itu link. Sudah. Mulai pinjol. Mulai pinjol semua. Oh, sudah betul. So, mulai tagih. Mulai hilang motor, ya Allah, motor baru dicicil kasih yang berapa bulan, so ditarik gara-gara pinjol, sudah aman kan? Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi harus bisa menahan jari-jari kita. Smart ya, be smart, ASN. Kan sudah gitu ya, kan teman-teman sudah pelajari tuh etikanya gimana semua tuh ya, menggunakan
jaringan ya, jaringan internet yang ada, aplikasi yang ada. Kalau Ibu Imani paling Ibu pakainya cuman OVO itu aja. OVO itu kalau Grab, Grab, OVO, daripada kita naik Grab, DP uang 17.500, kita kasih uang 20.000. Ibu ada doi kecili, tak ada kembalian, ya sudah ambil juga 20. Nah, kalau 10 kali kita naik Grab ke sana kemari, ya tekor bandar 2.500 kali 10 kali sudah 25.000 gitu kan. Nah, jadi dengan adanya ini terbantu kan ya kita ya membayar apa-apa pas lihat oh tak ada uang kecil, nggak ada lagi pakai uang kecil, ngoni langsung potong di Imani itu OVO-nya. Ada yang tidak tahu pakai OVO ini? Nih, kalian pasti sudah tahu semua ini. Apa yang sudah bunyi? Shopee. Shopee gitu. Aduh, barang tiada doi di tangan. Aduh, coba bohong lagi. Aduh, Ibu mohon maaf, ini belum ada. Padahal dia sudah di orang di muka yang di baku muka akan yang bawa paket. Aduh, mohon maaf Ibu, kita cuma tinggal di sini. Yang lagi keluar kota. Dia masih tahu itu apa kepanjangan COD ini? Apa kepanjangannya? Cash on delivery. Saya kira ngoni tidak tahu. Berarti tak biasa COD dia ini. COD. Pas dia datang pun tiada doi. Astaga, COD gitu ya. Nggak ada doi. Astaga. Apalagi kalau barang yang dipesan lama sekali baru datang. Ibu kemarin pesan itu ada sendal. Ibu pesan langsung dari Korea, ada sendal. Kita pesan 3. Pesan 2 gratis 1. Sudah kita pesan. Lama sekali Ibu pesan Februari, kong datang baru bulan kemarin. Untungnya apa itu ada di rumah, kong ada doi. Kalau tidak ada, habis. Kita so simpan-simpan itu uang. Ini barang kapan mau datang? Ya, datang anak 1, mama minta doi dulu, aduh, cabut 50.000. Datang lagi, cabut lagi. Jadi uang yang kita simpan 900.000 habis. Ini barang belum datang-datang. Ini gara-gara COD ini. Dan COD ini barang lama datang. Karena harus dipesan dari luar, ternyata prosesnya lama ya. Luar, di packing lagi di Jawa, dikirim lagi ke sini, kayak gitu-gitu. Lama sekali, 4 bulan baru datang itu barang. Tapi uang sudah ada. Nah, itu lagi ya. Jadi kalau bikin COD, mau langsung transfer, takut kena tipu. Serba salah ya. Bu, kalau tidak COD bisa cepat barangnya datang. Ya, kalau kita kirim kita bedoi 900 kalau tidak datang barang, bukan kita rugi, berhenti. Tak usah jual, lebih COD saja. Jadi jarang kita mau transfer duluan uang. Kita nanti ada barang baru mau bayar gitu. Ya, jadi semuanya sekarang serba online ya. Jadi bagaimana Anda smart menggunakan aplikasi yang ada ya, tapi berusaha untuk kita menggunakan itu betul-betul untuk mempermudah pekerjaan kita kalau bisa ya, mempermudah layanan yang kita terima. Jadi Ibu sangat senang itu dengan misalnya Ibu bayar listrik tidak perlu lagi Ibu ke banknya membayar atau ke PLN-nya membayar, sudah langsung otomatis potong di rekening. Jadi tinggal di rekening yang mesti ada DP doi, itu saja. Nah, jadi kalau ada DP doi di dalam, kurang enak itu bang, potong-potong di rekening toh, seperti itu. Jadi Ibu tidak pernah lagi namanya antri bayar listrik gitu ya, karena sudah terpotong di aplikasi bankingnya ya. Mau bayar wifi, Ibu cukup buka mobile banking, langsung bayar di situ, tidak perlu lagi ke Telkomnya bayar wifi-nya. Semua ya, kita semua dimudahkan sekali dengan adanya aplikasi. Jadi kita smart how to use that gitu ya. Misalnya Ibu mau menabung, bikin buka tabungan deposito, mau bayar segala macam, semuanya bisa lewat e-banking kayak begitu. Ada semua. Tapi yang bikin sakit kepala tiada DP doi, tidak berjalan itu e-banking itu ya. Ya ada DP guna gitu. Kalau tiada doi di dalam, ada doi di dalam baru bisa kita manfaatkan. Bisa ya, teman-teman? Nah, jadi itu berkaitan dengan manajemen ASN dan
Smart ASN. Sekarang teman-teman presentasi yang isu ya, ada ya analisis isu ya. Oke, siapa dulu ya? Selain 4 orang tadi. Selain 4 orang tadi, yang 4 orang tadi nggak usah tunjuk tangan. Boleh siapa yang mau kasih lihat hasil analisisnya? Silakan. Siapa mungkin kalau ditanya bukan disuruh perangan, nah ini cuma disuruh angkat tangan, setengah mati mau angkat sampai tangan. Bukan mau disuruh pergi perang melawan penjajah ini. Siapa yang mau duluan? Radiksa, silakan. Yang individu dulu Bu ya, berarti. Ya, yang individu. Ada 2 soalnya. Iya, yang individu dulu. Ya, silakan Radiksa. Ini adalah identifikasi isu yang terjadi di instansi mengenai manajemen ASN. Ada 2 isu yang saya temukan selama dalam waktu singkat bekerja sebelum melaksanakan ini. Yaitu yang pertama adalah masih ada pegawai yang datang bekerja tidak tepat waktu, baik terlambat sebentar maupun terlambat setengah hari. Kemudian antar bidang di dalam OPD itu masih sulit berkoordinasi untuk pelaksanaan satu kegiatan. Jadi ada 2 isu itu. Ini saya ambil sudah berdasarkan analisis, yaitu ini memang benar-benar berdasarkan APKN dan benar-benar memenuhi syarat, yaitu ada 2 itu. Kemudian juga melalui penilaian USG nilainya seperti ini. Urgensi, seriousness, dan growth-nya. Sementara itu. Baik. Ini yang isu manajemen ASN ya, Pak Radiksa? Iya, Bu, yang isu manajemen ASN itu. Kalau yang Smart ASN kan tugas kelompok itu. Ya, oke. Cuman 2 itu saja manajemen ASN itu? Yang saya angkat cuma 2 ini, Bu. Cuma 2 ini ya? Iya. Tapi ini bukan mau dibawa ke aktualisasi kan? Tidak, Ibu. Tidak ya. Oke, jadi ada yang pegawai pekerja tidak tepat waktu, sulitnya berkoordinasi untuk pelaksanaan tugas. Oke, baik. Terima kasih Radiksa. Perempuan satu lagi yang manajemen ASN. Yang isunya manajemen ASN ya. Kalau yang Smart ASN ya kelompok ya. Oke. Perempuan siapa lagi nih perempuan? Ada yang angkat tangan perempuan. Jangan setengah ini. Rahayu. Oh ya, Rahayu Aritonang ya. Bu, sebentar izin share screen, Bu. Ya, boleh silakan. Terus latihan itu share screen nih. Ada ini pegawainya yang dia tahu bahasa share screen. Seputar video tiada DP suara, mesti latihan itu. Makanya Anda belajar Smart ASN itu bagaimana menggunakannya, aplikasi-aplikasi yang ada. Ini, Bu, boleh kasih saya untuk identifikasi isu-isu Smart ASN di instansi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sigi. Yang pertama ada 4 isu Smart ASN yang saya ambil. Kemudian saya identifikasi dengan APKL. Dari hasil APKL terdapat 3 isu paling urgensi untuk dikerjakan. Akhirnya saya tapis lagi menggunakan isu USG, menggunakan USG. Dalam tapisan USG
akhirnya saya temukan bahwa peringkat pertama yang paling urgensi untuk diselesaikan yaitu sulitnya proses temu kembali informasi perpustakaan. Setelah menentukan peringkatnya, penerapan untuk mengatasi isu tersebut yaitu yang pertama menentukan rancangan kegiatan temu kembali informasi, yang kedua membuat aplikasi SLIMS. Aplikasi SLIMS itu aplikasi khusus perpustakaan yang dapat diakses oleh pemustaka. Yang ketiga, membuat banner tentang cara pencarian informasi yang efektif. Dan yang keempat, yaitu melakukan evaluasi SLIMS online untuk semua sarana proses temu kembali informasi. Demikian. Kenapa sudah ngana Rahayu? Halo? Iya, Bu. Halo semuanya. Halo Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah selesai. Sepertinya terkendala jaringan. Oke, putus jaringan ya, sempat. Halo Bu Ayu. Kayaknya Ibu punya jaringan yang putus. Oh ya, ada 4 tadi Bu Ayu ya? Iya, betul. Tapi Bu Ayu bilangnya 4, tapi yang tampil ini cuma satu Bukan. ini ya? Ini beda, Bu. Ini beda. Ada banyak soalnya. Yang dia bilang tidak ada di sini. Ya. Ya, ini. Dia presentasi. Dia presentasinya lain, yang dia tampilkan lain. Aduh, pahit. Ya, boleh stop sharing dulu. Ya. Nanti kalau seminar rancangan jangan begini. Ya, Bu. Pusing nanti kepala pusing nanti. Boleh stop sharing dulu. Lain yang dia bilang, lain yang dia tampilkan. Canggih nih Sri Rahayu. Aduh. Boru Aritonang. Aduh, bahaya nih Boru. Aduh. Makanya saya lihat, tunggu dulu saya layar yang salah ini. Bagaimana ini? Belum smart ngana. Smart ASN belum terterapkan bagus ini Sri Rahayu ini. Dan harusnya apa yang mau dipresentasikan itu yang ditampilkan Bu Ayu. Kita lihat-lihat, dia bilang ada 4 ya, apa yang di sini di layar cuma ada 2. Ya. Mungkin yang 2 masih di catatan, masih dicoret-coret, masih di kertas buram tahu. Masih di kertas buram ya Rahayu. Iya, baik. Oke, itu tadi apa namanya yang Smart ASN 1. Nah, laki-laki lagi. 1, silakan. Siapa? Siapa lagi? Budi sudah tadi. Radiksa sudah. Dimas sudah. Frankie, astaga ngana Frankie yang kita lihat. Ngana coba. Ngana ini selalu kalau dilihat di layar mendongak begini ya. Memang layarmu itu di atas. Apa yang kau nonton di atas itu? Dia tidak lihat kamera ya. Dia tahu apa yang dia nonton di atas. Ada nonton apa ngana? Nonton bola? Kameranya di bawah Bu, laptopnya. Oh, DP kamera. Di antara keyboard dengan layar. Canggih-canggih lagi ngana laptop itu ya. Pinjaman. Bisa dikasih, tidak pinjaman. Oh, kasihan, belum terima gaji full, kasihan. Belum bisa beli laptop. Nanti cicil laptop juga Frankie supaya bisa kerja bagus, nanti ada laptop sendiri. Ya, boleh silakan Frankie. Yang tugas yang apa ini? Smart ASN. Iya. Tidak sama toh tadi kelompoknya? Sama. Oh, itu tadi manajemen ASN tadi ya. Rahayu tadi iya. manajemen ASN ya. Sekarang Smart ASN ya. Berarti yang tugas kelompoknya Pak Frankie.
Ada, ngoni simpan Franky. Ada Bu. Silakan. Izin share dulu. Ya, kalau kau punya kamera begitu DP model, berarti kau agak batulu sedikit, begitu. Bukan HP jakun yang dapat lihat dari layar, itu semua etika di dalam berzoom ria itu, smart ASN itu, begitu DP model. Kung dia jadi narasumber DP model begitu, kira-kira apa yang terjadi? Ay, bahaya ini. Cuma DP dagu dapat lihat ini. Baru ngoni tahu lagi di mana basernya. Ngana tahu tidak baser itu? Tahu. Saya kira saya tahu ya. Ya memang yang ngoni mesti belajar semua, mau presentasi masing-masing, tiada orang baku bantu akan ini, masing-masing bertanggung jawab dengan dirinya masing-masing. Ya silakan, Franky. Sudah muncul? Franky ya, silakan. Di sini presentasi itu, ngoni, jangan langsung dilompat-lompat. Mulai dari slide 1. Terima kasih Bu Asimna. Ya, presentasi saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tugas kelompok kami mengenai analisis isu Smart ASN. Yang pertama dari Ibu Nur Fajri Dwi Yuliansi. Analisis isu yang diambil selama bertugas kurang lebih 1 bulan bertugas di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Yang pertama adalah kurangnya SDM yang berkompeten terkait pengoperasian media teknologi. Yang kedua, kurangnya penerapan penggunaan media teknologi dalam mengkampanyekan program pangan seperti kampanye konsumsi pangan lokal. Dan yang ketiga, tidak meratanya fasilitas jaringan internet. Setelah melalui metode APKL dan USG didapatkan isu yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah kurangnya SDM yang berkompeten terkait pengoperasian media teknologi. Gagasan pemecahan masalah dari isu yang terjadi pada Dinas Ketahanan Pangan tadi, yang pertama, memperdayakan tenaga honorer untuk dilatih dalam penggunaan aplikasi pelaporan sehingga dapat membantu kelancaran kegiatan. Yang kedua, menambah fasilitas jaringan internet untuk kelancaran program yang berkaitan dengan sistem online. Dan yang ketiga, mensosialisasikan terkait manfaat dan kemudahan yang diperoleh dalam penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kegiatan. Itu tadi isu yang terjadi di Dinas Ketahanan Pangan. Baru yang kedua, analisis isu yang terjadi di Dinas Ketahanan Pangan juga oleh Bapak Budi. Yang pertama, analisis isu yang terdapat. Yang pertama, data dan dokumen yang sering hilang terselip. Yang kedua, masih kurangnya penggunaan gawai sebagai media pelaporan tugas lapangan. Yang ketiga, kurang tersedianya informasi yang tersedia di website di Stan Horbon. Setelah melalui metode APKL dan USG didapatkan isu yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah data dan dokumen yang sering hilang atau terselip. Gagasan pemecahan masalah. Yang pertama, menyediakan media penyimpanan digital online. Yang kedua, membuat SOP penyimpanan data dan dokumen fisik dan online. Yang ketiga, sosialisasi dan pelatihan pengarsipan data dan dokumen secara online. Yaitu adalah yang tadi itu adalah gagasan pemecahan masalah oleh Bapak Budi. Selanjutnya, isu yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup oleh Bapak Radiksa. Yang pertama, gagasan pemecahan masalahnya. Yang pertama, menyediakan perangkat dan menunjuk PC untuk pembuatan dan pengelolaan website Dinas Lingkungan Hidup. Yang kedua, membuat dan mensosialisasikan SOP mengenai digitalisasi dokumen dan dokumen kegiatan kerja. Dan yang ketiga, melakukan in-house training mengenai pembuatan dan pengelolaan website. Itu tadi gagasan pemecahan masalah yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup
oleh Bapak Radiksa. Lalu isu selanjutnya yang terjadi di Inspektorat Daerah oleh Bapak Dimas, yang pertama masalah yang ditemui, yang pertama pengarsipan dokumen laporan hasil pemeriksaan LHP yang belum tertib. Yang kedua, belum terkelolanya website https://inspektorat-sigi.kap.go.id sebagai media informasi kegiatan pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat. Setelah melalui metode APKL dan USG, didapatkan isu yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah pengarsipan dokumen laporan hasil pemeriksaan LHP yang belum tertib. Lalu, gagasan pemecahan masalah dari isu tersebut yang pertama adalah dibuatkan media penyimpanan data digital melalui cloud computing seperti Google Drive, Dropbox, dan lain-lain untuk mengarsipkan dokumen LHP secara digital untuk menghemat ruang penyimpanan fisik. Yang kedua, dibuatkan penyediaan basis data dokumen LHP melalui aplikasi sistem informasi. Itu tadi adalah gagasan pemecahan masalah yang terjadi di Inspektorat Daerah oleh Bapak Dimas Haidar. Lalu isu selanjutnya yang terjadi di dinas saya sendiri, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, yang pertama, belum optimalnya penyimpanan data arsip di Dinas Koperasi karena masih dilakukan secara manual. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dan keterampilan pengurus koperasi dalam mengelola koperasi. Yang ketiga, kurangnya akuratnya database lokasi koperasi untuk pembinaan, pemeriksaan kesehatan, dan pengawasan koperasi. Setelah melalui metode APKL dan USG, didapatkan isu yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan pengurus koperasi dalam mengelola koperasi. Ya, gagasan pemecahan masalah dari isu tersebut yang pertama, menyiapkan materi dan melakukan sosialisasi pada koperasi yang membutuhkan pendampingan. Yang kedua, melakukan BIMTEK, pengelolaan koperasi berbasis teknologi pada koperasi yang membutuhkan. Ya, itu tadi. Terima kasih, Bos Pina. Baik, terima kasih Pak Franky. Boleh tunduk-tunduk begini ya sedikit ya, kalau lihat layar. Ya, begitu. Ya, begitu. Ada kerennya sedikit kan. Jadi teman-teman nanti kita berzoom ya itu ada etikanya kan. Ini kan kita sudah belajar Smart ASN ya, ada etika ya di dalam menggunakan aplikasi. Benar enggak? Etikanya, jadi etika itu ada. Jadi istilahnya jangan terlalu naik ke atas, jangan. Jadi istilahnya layar kita jangan juga yang cuma ada peserta itu yang cuma DP ujung kepala dapat lihat, DP model begini kalau ikut Zoom begini. Kira-kira apa itu? Begitu DP model. Ada. Ini harusnya dikasih bagus-bagus, maksudnya gitu. Apa istilahnya? Apa ya? Proporsi wajah kita di layar itu seperti apa? Jadi enak dipandang. Ada juga yang DP lubang hidung, biar DP pori-pori ini, komedo ini dapat lihat. Saya bilang, siapa pun mesti harus tempel sekali di kamera itu ngapain hidung gitu. Jadi sudah dapat lihat itu apa ini komedo. Kalau barangkali putih tadi boleh, ini komedo hitam-hitam itu. Aduh. Jadi harus ini ya. Tetap dia balik ke atas. Padahal DP kamera ada di bawah, dia bilang. Apa yang mau dilihat di atas, Franky? Layar, Bu. Iya, bukan layar yang Anda lihat, kamera. Dan layar yang kau lihat, kameranya. Kau jadi foto ini. Franky. Aduh. Mohon maaf ya Franky, ibu ini dari jam 7 sudah di muka Zoom. Ada bimbingan terus ibu ini sampai sekarang ini. Jadi bayangkan ini 4 sesi ibu di sini ya. Jadi ibu bawa ketawa-ketawa sedikit supaya tidak terlalu tegang ibu leher belakang ini. Kalau ngoni tahu kita ini so ada minyak kayu putih, so ada garam Himalaya, kita kasih masuk-masuk di mulut gitu kan. So ada obat, batuk sauda. Lengkap. So bosan kita sudah mulai gosok-gosok lagi essence hand sanitizer gitu. Padahal tidak ada orang kan, cuma ibu ambil lah supaya bagara-gara sedikit ibu petangan begitu kan. Aduh. Begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk
isunya Smart ASN itu tadi sudah bagus ya. Tadi Ibu sempat hanya Ibu tidak bagus. Jadi sekarang Ibu pakai hotspot AP ini. Oke, baik. Ada satu kelompok lagi yang Smart ASN, boleh tampilkan. Sekarang yang tampilkan perempuan, Faradila ya. Untuk tugas kelompok ya Faradila. Iya, Ibu mohon izin. Maaf sebelumnya Ibu, karena tugas kelompok kami belum sepenuhnya rampung. Karena masih ada satu orang yang belum kirim. Karena pemahaman kami tadi, kita kira tugas hari ini deadline-nya sebentar malam. Iya, sebentar malam gitu, sih. Ibu. Sebentar malam sih. Tapi Mungkin saya perpindahannya, tampilkan, ya, saya tampilkan yang adanya saja Ibu. Iya, silakan. Izin share Siapa yang screen. kumpul itu supaya Ibu catat memang, Ibu kasih rendah memang dia. Oh, tidak Ibu. Ya, silakan Wi. Ya. Ya, izin Bu. Kelihatan Ibu? Belum terlihat, Bu. Belum. Iya, belum. Saya ulang dulu. Sudah? Masih listnya ini, belum terbuka. Saya coba. Belum muncul? Coba buka stop share dulu, terus langsung share di Word-nya yang sudah terbuka. Enggak. Sudah? Sudah terlihat. Oke. Ya. Jadi untuk kelompok kami sepakat untuk mengusung 2 isu masing-masing dari instansi. Kalau untuk saya ini yang pertama, isunya itu pendaftaran wajib pajak hanya bisa dilakukan secara manual. Nah, penyebabnya itu karena kurangnya SDM di bagian IT yang mengolah perpajakan, kemudian sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum memadai, belum tersusunnya formulir perpajakan online, kemudian belum adanya SOP yang mengatur tentang pendaftaran pajak secara online. Nah, kami sudah sama-sama tadi mencarikan bagaimana kira-kira solusi penyelesaiannya. Jadi untuk solusi isu pertama ini, kami membantu merancang sistem aplikasi pendaftaran pajak secara online dan membuat SOP terkait pendaftaran pajak online. Nah, yang kedua, rekonsiliasi dan pemisahan data jenis pajak yang membutuhkan waktu lama. Nah, untuk penyebabnya, yang pertama karena sistem yang digunakan itu belum update. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana belum memadai, termasuk jaringan dan juga komputer, kalau untuk di kantor saya. Kemudian yang ketiga itu belum adanya aturan resmi terkait pemberian kode nomor pokok wajib pajak daerah. Nah, untuk solusinya, yang pertama itu membuat kode NPWPD atau nomor pokok wajib pajak daerah berdasarkan kesesuaian dengan tempat objek pajak dan jenis pajaknya, kemudian diintegrasikan ke dalam sistem sehingga nanti rekonsiliasinya langsung. Tidak perlu pemisahan secara manual karena kodenya sudah terintegrasi langsung. Kemudian yang kedua, menyusun rancangan Perbup yang mengatur tentang pemberian nomor pokok wajib pajak daerah sehingga aturan tersebut bisa resmi dan langsung diterapkan. Nah, ini untuk kalau dari saya. Terus yang kedua, saya share lagi untuk Ibu Anita. Ada kelihatan? OTW. Oke. Ya. Ini Ibu Anita punya. Saya langsung bacakan saja.
Kalau isunya itu yang pertama kurang efisiennya pembuatan SK Bupati dan penyebabnya karena terbatasnya sumber informasi tentang sistematika pembuatan SK. Kemudian yang kedua pemanfaatan teknologi yang masih rendah dan ketiga jumlah SDM yang kurang memadai. Terus untuk solusinya sosialisasi bagan alur penerbitan SK Bupati menggunakan media digital yakni pada website JDIH Sigi. Kemudian isu kedua, belum optimalnya penataan dokumen produk hukum secara digital. Terus penyebabnya itu karena lokasi penyimpanan dokumen yang sempit dan terbatas. Kemudian yang kedua, media penyimpanan yang digunakan masih konvensional, pemanfaatan teknologi masih rendah, dan juga jumlah SDM yang masih kurang. Kemudian solusinya digitalisasi dokumen produk hukum pada subbagian perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi. Untuk selanjutnya dari Ibu Ayu, izin share screen. Ibu Ayu. Nah, kalau untuk Ibu Ayu ini ada dua isu juga. Yang pertama, sulitnya proses temu kembali informasi di perpustakaan. Penyebabnya karena tidak adanya komputer yang digunakan sebagai OPEK, membuat pemustaka harus mencari buku secara manual ke setiap rak. Kemudian yang kedua, masih banyak buku dengan nomor klasifikasi yang salah, sehingga menyebabkan penataan buku pada rak koleksi belum optimal. Nah, untuk solusinya ada 3 solusi yang diberikan Ibu Ayu sini. Yang pertama, menyediakan OPAK atau mesin pencari alternatif yang dapat digunakan sebagai sarana temu kembali informasi pemustaka. Kemudian yang kedua, menata rapi koleksi berdasarkan subjeknya untuk menunjang proses temu kembali informasi pemustaka. Yang ketiga, melakukan pengecekan kembali nomor klasifikasi buku dan memberi label warna pada punggung buku. Untuk isu yang kedua, kurang optimalnya pemanfaatan otomasi perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Sigi. Penyebabnya karena tenaga perpustakaan tidak mengaktifkan sistem otomasi perpustakaan. Dan solusinya yang pertama mengaktifkan otomasi pelayanan sirkulasi dan kedua mengadakan pelatihan otomasi perpustakaan kepada teman sejawat. Untuk yang terakhir, tugas dari Ibu Rara, Ibu Dokter. Isunya ada 2 juga. Yang pertama kurangnya pemahaman ibu terhadap penyakit ISPA. Penyebabnya karena yang pertama tingkat pendidikan ibu yang bervariasi sehingga mempengaruhi tingkat pengetahuan ibu. Yang kedua kurangnya sarana edukasi dan edukasi yang belum maksimal dilakukan. Yang ketiga belum semua orang mengetahui mengenai etika batuk yang baik dan benar sehingga penularan penyakit ISPA mudah terjadi. Kemudian untuk solusinya, yang pertama melakukan upaya peningkatan edukasi tentang penyakit ISPA. Kedua, edukasi tentang penyakit ISPA dapat dilakukan di puskesmas, posyandu, atau kegiatan lapangan lainnya. Yang ketiga, meningkatkan tingkat pengetahuan ibu dengan menggunakan sarana dan media edukasi yang mudah dipahami. Semisal menggunakan misalnya leaflet, poster, video, atau animasi sehingga mudah dipahami. Selain itu juga dapat memeragakan cara mengenai etika batuk yang baik dan benar. Yang kedua, isu dari Dr. Rara, kurangnya pemahaman pasien terhadap penggunaan kartu BPJS. Ini penyebabnya karena tingkat pengetahuan masyarakat yang masih beragam, kemudian banyaknya masyarakat yang ingin langsung dilakukan rujukan ke rumah sakit, padahal prosedur rujukan BPJS tidak membenarkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS. Kemudian yang keempat, kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi mobile JKN. Nah, untuk solusinya, yang pertama memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyakit apa saja yang tidak dapat diklaim oleh BPJS, kemudian mencetak media spanduk mengenai alur rujukan BPJS yang ditempelkan di puskesmas. Kemudian dengan bantuan camat dan tokoh masyarakat mengedukasi mengenai penggunaan BPJS melalui selebaran, video, dan penyampaian secara langsung di berbagai kesempatan. Yang selanjutnya, melakukan sosialisasi aplikasi mobile JKN
kepada masyarakat yang telah memiliki smartphone dengan menempelkan panduan penggunaan aplikasi di Puskesmas sehingga lebih mudah dipahami. Oke, sekian dari saya Ibu dan teman-teman. Mohon maaf atas kurang atau lebihnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dwi. Ya, sudah. Jadi untuk isu Smart ASN sudah semua ya, tugas kelompoknya ya. Sudah ya, oke baik. Nah, teman-teman, tadi ada isu-isunya tadi sudah disampaikan. Bagaimana kalau manajemen ASN ya berkaitan dengan pengelolaan perencanaan kerja ya, bagaimana kita melaksanakan kerja, bagaimana kita melakukan pembagian tugas seperti itu ya. Nah, jadi isu-isunya seperti itu. Kemudian untuk Smart ASN, bagaimana Anda mampu membuat DILAN ya, digitalisasi layanan ya, bagaimana mengedukasi pakai leaflet, semua habis kertas ngoni, semua peserta latsar bikin leaflet, habis kertas, sudah jo bikin leaflet gitu kan, kita berpikir efisiensi, itu leaflet, so habis dorang dibikin, so capek-capek kita desain kasih bagus, kok habis dong cuma ronyo-ronyo begitu kan, ronyo-ronyo kasih masuk tong sampah, kok bagus sedikit dikasih masuk tong sampah, ini dia gimana? Mungkin Anda sudah bisa berpikir mungkin bikin leaflet itu yang kayak dilaminating gitu ya. Jadi cukup yang khusus dibaca di situ gitu. Ya. Saya kemarin itu banyak sekali bimbinganku bikin leaflet. Saya tanya berapa ngana cetak? 100 Bu, ada 50. Saya lalu sudah berpikir-pikir ini kita harusnya paperless gitu. Kalau misalnya 50 orang ambil berarti habis kan? Kan orang pas ini cuma dorong buang di tong sampah, mending kan? Jadi mending kita bikin leaflet yang istilahnya dibaca di situ, di tempatnya kita, misalnya di puskesmas atau di kantor kita. Mungkin bisa kita laminating saja ya. Ibu sudah kemarin banyak sekali yang bikin leaflet betulan, dan akhirnya tidak useful gitu, tidak bermanfaat gitu. Maksudnya mereka baca sebentar habis itu dorong buang. Kalau cuma 50 berarti cuma 50 orang yang tahu. Ya toh, kita mau bikin banyak, tidak ada doi. Mau bikin 1000 misalnya, ya kan? Susah, aduh Ibu jangan kasihan, kita belum dapat ampra gaji ini Bu, belum masih CPNS ini kasihan, kita punya anak 2 Ibu, istri 1, aduh ada 4 ini yang harus kita tanggung, mau bikin leaflet, mau cetak di tempat ini, baru tidak ada print lagi Ibu di rumah, mau pinjam sama teman bilang kalau cuma 1 ngoni print boleh, tapi kalau 50, aduh habis tapi tinta warna, ya kan? Nah sekarang mungkin sudah bisa berpikir ya teman-teman bagaimana caranya istilahnya kita bikin leaflet. Mungkin rata-rata teman-teman begitu ya, mau edukasi bikin leaflet gitu ya. Ada yang bikin leaflet ini, coba angkat tangan begini. Yang mau rencana nanti mau bikin leaflet. Angkat tangan begini. Nah, 1, 2, 3. Nah, ada 3. Mungkin nanti sudah bisa nanti bikinnya, mungkin kita laminating ya. Ya, jadi kita laminating saja barangkali ya. Atau gimana caranya supaya ceritanya orang boleh baca di situ, dia tidak bawa pulang. Jadi setiap orang yang datang, kalau yang datang di misalnya di puskesmas, misalnya hari ini kunjungan ada 20 leaflet dia tiap bawa kan? Dia tiap bawa 20 kan? Dia baca saja di situ. Ya, kemudian ada lagi dia baca lagi atau bikin puskesmasnya dengan poster gitu ya. Bikin rapi. Itu orang melihat bagaimana etika batuk ya, bagaimana etika batuk itu seperti apa. Mungkin kalau di tempat kita ada televisi, daripada itu TV cuma putar itu la po gitu ya, berpelukan hihihi. Ada saya pergi ke satu kantor itu saja entah putar-putar. Kenapa itu entah putar-putar terus? Bu, kita orang PKB ada anak kecil dia, jadi itu anak kecil itu yang itu suruh putar itu di TV itu. Oh, dia putar YouTube, kita sambung dari YouTube tuh, itu saja entah putar-putar. Ya, siapa yang hafal itu lagunya? La po gitu. Apa itu? Teletubbies ya? Teletubbies. Jadi ibu waktu ke Bromo ada satu tempat di destinasi itu Bukit Teletubbies. Siapa yang ke Bromo sudah kemarin yang angkat tangan begini ke Bromo? Radiksa ya? Radiksa sama Budi ya sudah ke Bromo. Ada kan Bukit Teletubbies itu kan?
Ada 4 Ada, itu Bu. Teletubbies. Apa semua DP nama? Ibu lupa, cuma Lala, Po itu apa semua DP nama? Winky Dixie, Winky, Ditsy. Winky Winky. Winky Winky, Dixie, apa lagi? Lala, Po gitu ya. Udah ada Bukit Teletubbies itu. Jadi teman-teman yang belum ke Bromo itu di sana ada namanya Bukit Teletubbies. Tapi di Palu ini ada di Sigi. Masuk daerah Sigi itu ya. Di mana itu? Bukit Teletubbies itu. Yang ada yang pohonnya cuma satu di situ, orang rame-rame kota Palu ini selalu Desa Sibedi kalau tidak salah, Bu. Desa Sibedi. Mau nih coba foto itu Dimas. Sudah, Bu, sudah. Sudah. Saya belum beberapa kali mau pergi di sana juga, Ibu membawa foto juga itu di bukit itu. Yang DP pohon cuma satu kata teman ya, satu saja. Saya belum pernah ke sana, tapi nanti Jo saya mau ke sana. Kalau hari Sabtu ada jadwal, saya suka mau ke sana hari Sabtu atau Minggu. Berapa kali, kapan itu sudah lewat baru dapat lihat pelangnya, tapi lewat mau putar oto ini tidak jadi, sudah kita terus saja. Pas ada kalau dari arah sana ya, dari arah apa itu Mantikole ya, kan kita masih ke bawah ya. Ibu sempat lihat ada apa itu, ada panahnya ke situ ya, ada pelangnya gitu ya, tapi sudah lewat, tidak sempat mampir gitu ya teman-teman ya. Jadi dipikirkan juga pada saat nanti Anda ada isu, ada solusi penggunaan kertasnya, mungkin bisa dipikirkan ya. Yang bikin leaflet itu, saya sudah hitung-hitung sudah dari tahun berapa ini saya latsar hampir semua yang bimbingan itu ada bikin leaflet. Kong rata-rata bikin leaflet 50. Kalau 10 so 500 lembar kertas. Ya toh? Kemudian itu kalau misalnya ada 40 orang kan, 40 orang satu kelas, satu angkatan. Setengahnya saja, 20 orang saja ya yang bikin leaflet, 20 kali 50 1.000 kertas. Ya toh? Kita harus juga berpikir efisiensi kan? Astaga, itu baru satu angkatan. Itu rata-rata bikin leaflet ya, satu angkatan. Nah, kita sekarang itu sekitar 50 angkatan latsar. Kali lagi 1.000 kali 50. 50.000 kertas. Berapa rim itu kira-kira? Itu Ibu ambil angkanya cuma 50%, setengahnya itu peserta yang bikin leaflet. Oke. Sekarang sudah bisa dipikirkan bagaimana caranya kita bikin mungkin tidak lagi 50 kan, orang mau baca di situ bisa bergantian orang membacanya ya. Tinggal disinfektan lagi dikasih sedia, mesti semprot-semprot lagi gitu, sudah tahu siapa semua lagi yang pegang gitu kertas. Atau bikin poster-poster saja ya, poster yang istilahnya bisa orang lihat ya di layar, atau Anda bikin video-video edukasi ya, video edukasi tadi ada. Kalau di kantor kita ada layar televisi, daripada yang putar cuma Diksi, Lala, Po berpelukan, daripada cuman gitu yang diputar di kantor, mending Anda putarkan edukasi ya, etika batuk, cara apalagi misalnya ya, cara minum obat, cara apalagi ya, cara cuci tangan yang baik dan benar, 5 langkah apa 7 langkah itu cuci tangan yang baik dan benar itu 5 apa 7 ya Bu Dokter? Bu Dokter saja tidak tahu, apalagi orang lain gitu ya. Berapa langkah cuci tangan? Mulai cuci, ada yang begini modelnya kan, ada yang begini gitu, banyak macam. Saya saja sampai sekarang tidak hafal-hafal. Padahal so banyak sekali yang saya bimbing itu yang melaksanakan cuci tangan itu, tidak hafal-hafal ya. Jadi jari-jarinya satu, yang saya hafal cuma yang gini-gini. Saya cuma pikir kalau yang gini-gini yang habis dikuteks dari mani pedikuri itu nanda samo, so hilang dia mengkilat kuku. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti teman-teman pikirkan solusi ya. Karena teman-teman sudah belajar Smart ASN, gunakan itu ya. Bu, bagaimana kalau tiada TV? Susah juga kalau tiada TV.
tiada layar yang mau dipakai putar itu. Ibu ingat sekali waktu Ibu ke Korea itu, awal tahun 2020 ya, bukan 2000 pas saya terangkat PNS itu tahun 2020 ya, Ibu pergi itu di sana mereka pakai audio saja. Jadi tidak ada layar TV gitu ya. Ada juga yang ada yang stasiun ada layar TV gitu ya. Kayak di terminal itu stasiun tidak ada layar TV kan. Mereka menggunakan penyebaran informasi itu melalui audio di terminal. Neng 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 gitu ya bunyinya, neng 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 neng. We are in pakai bahasa Inggris ya, COVID pandemic. So all of you must wearing your mask, gitu ya, washing your hands kayak gitu. Jadi orang-orang selalu diingatkan bahwa ya, jadi masyarakat semuanya kita sekarang berada di masa pandemi COVID gitu ya. Pakai maskernya, kemudian cuci tangannya, itu diumumkan. Jadi setiap berapa tidak jauh jedanya ya, silent sebentar, habis itu neng 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 bunyi lagi gitu ya. Jadi masyarakat selalu diingatkan untuk menggunakan masker, mencuci tangan, ya, menggunakan hand sanitizer kayak gitu-gitu. Diumumkan itu di publik itu dengan menggunakan audio. Itu bisa. Jadi misalnya etika batuk gitu ya. Bagaimana itu perintahnya etika batuk? Boleh pakai audio saja. Kalau layar TV-nya misalnya. Jadi selalu mengingatkan orang-orang ya. Ini yang ISPA itu muncul karena orang banyak berkumpul kan, ya kan? Kalau coba dia jauh-jauh sana, belum sempat virus datang sama kita, so mati kan? Betulkah? ISPA itu virus kan? Iya, Bu. Virus. Kalau coba jauh-jauh, susah dia mau. Ini biasa itu karena dekat gitu ya, virusnya nempel, virusnya di udara gitu ya. Bagaimana caranya gitu? Boleh nanti bisa edukasinya melalui audio gitu ya, audio kita putar. Itu kemarin bagus itu, ada dokter yang di Cianjur kemarin itu bagus dia buat begitu, buat pengumuman. Jadi kalau misalnya ya yang masuk di situ tidak ada tidak ada maskernya. Apabila Anda telah memasuki kawasan wajib masker, Anda tidak membawa masker, silakan. Mereka siapkan masker waktu itu. Jadi mereka kasih gratis masker ke masyarakat. Jadi diumumkan di situ. Soalnya diumumkan pakai maskermu, kong dia tiap bawa masker. Dia pakai bagaimana masker? Iya toh? Jadi dia siapkanlah itu, ada inisiatifnya si dokter itu. Jadi dia siapkan masker gratis gitu ya. Jadi dia kerjasama dengan apa gitu ya? Dia bangun kerjasama, ada istilahnya ada kayak donatur gitu ya. Ada donatur yang kasih sumbangan masker ke puskesmas itu. Jadi dia umumkanlah di situ di audionya. Anda memasuki kawasan wajib masker. Apabila Anda tidak membawa masker, silakan ke ruang apa gitu ya. Jadi orang dapat masker di situ, langsung pergi ke sana ambil masker, kemudian dia memakai masker pada saat di puskesmas itu. Silakan nanti ya. Tapi itu sekarang sudah bebas masker ya, tapi tetap juga ya. Ada satu toko saya masuk itu, setiap saya masuk situ, si Ci-nya itu selalu marah-marah. Ibu pakai masker, saya langsung bilang, masker kata presiden so boleh dilepas. Itu di ruangan terbuka, Ibu, bukan di ruang tertutup. Ya Tuhan, kita terpaksa buka, kita petas ambil masker, kita bilang peta kos sekali yang COVID ini. Ada satu toko itu. Kalau saya mau belanja situ, saya langsung teringat itu harus pakai masker masuk di dalam DP toko. Tadi lagi saya mau masuk di toko, belum turun dari oto, kita langsung ada trauma sama itu Ci, ya. Dia marah, dia bilang, ini Ci, so tidak Ci, saya bilang, so tidak Ci, so tidak pakai masker orang, so Presiden Jokowi bilang so boleh bebas masker. Iya Bu, itu cuma di ruang terbuka, ruang tertutup masih tetap harus pakai masker Bu. Saya bilang, kurungan ini Ci, ini terpaksa kita ambil lagi. Untunglah masker masih ada persediaan dalam tas.
Ya, kita jarang beli masker. Saya bilang. Jadi tadi singgah lagi di toko itu. Tidak mau singgah di toko itu. Kita suka DP kue, begitu kan? Cuma di toko itu juga kita suka mau makan kuenya. Ya terpaksa kita turun, cari dulu. Belum turun dari auto sudah langsung cari dulu itu masker. Cari dulu masker supaya itu jangan-jangan itu karena COVID kemarin itu jangan-jangan dia sakit parah tuh. Bayangkan DP masker itu ketat dia berapa double itu CPA jangan-jangan pernah kena apa dan trauma itu karena itu COVID itu. Kita lihat cuma satu lapis susah napas. Kita lihat DP tali di telinga itu ada 6 begini. Berapa lapis itu DP masker dia taruh? Napas orang ini atau tidak ini ya? Itu yang ada pingsan sendiri itu bau mulut sendiri yang tak cium itu. Sampai anak di belakang langsung nyat, mama ini stres. Ada sampai anak di belakangnya lagi koas ini. Koas nak, koas nak. Ada sampai anak di belakang, mama ini stres. Mama ini kalau ngajar katanya stres. Aduh, jangan terlalu serius hidup ini teman-teman Kalau terlalu serius nanti ngoni cepat botak, cepat bauban gitu kan. Aduh, pokoknya nanti ngoni di dalam pelayanan mesti mesti santai juga, serius harus santai juga ada ya. Kemudian jadilah teman-teman semua pegawai yang riang masuk kantor, yang riang Anda dinantikan kalau masuk kantor. Jangan sampai ya mana Pak Frankie nanti ada bagus dia kalau dia masuk kantor gitu kan. Gitu bagus dia kalau dia masuk kantor. Ya apa? Ya, kalau dia ada kayak ini kupu-kupu saja malas terbang kalau dia datang gitu kan. Nah, jadi haruslah kita menjadi orang-orang yang ditunggu ya. Kan kita mau ciptakan suasana harmonis, ada nilai harmonis kan, teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya kita datang ke kantor? Nanti teman-teman semua bekerja itu macam-macam orang yang kita hadapi. Betul tak? Ya kan? Macam-macam DP model. Macam-macam. Jadi ada yang seke gitu ya, ada yang luar biasa royal, ada yang DP pelit minta ampun gitu ya. Macam-macam gitu. Anda tak boleh lihat dari sisinya itu. Tapi Anda mulai lihat ya orang-orang itu, Anda bisa berdayakan orang-orang di sekitar kita melihat kelebihan yang dia punya. Jangan fokus di kelemahan orang lain, kekurangan orang lain ya. Jadi misalnya Anda diminta tiba-tiba kerjasama tim gitu ya. Bagaimana Anda mampu berkolaborasi? Ada nilai kolaboratif kan? Bagaimana Anda mampu berkolaborasi nanti pada saat isu sudah muncul, kegiatan ada? Gimana caranya? Anda harus bisa melihat kelebihan orang lain. Jangan fokus di kelemahannya. Kalau Anda di kekurangannya, Anda stres. Misalnya jadi SK tugas kan, misalnya ya, kerjakan tugas. Ngana so tahu ini teman satu si Aco, pamalu luar biasa. Kok ngoni suruh dia, ngoni suruh antar ini surat-surat di semua OPD. Orang mau turun dari motor saja, mau assalamualaikum sama orang yang belum dia kenal saja setengah mati. Kok ngoni suruh dia antar surat. Mau jadi, yang ada tuh surat cuma dia taruh di sadel motor. Nah, itu kekurangannya. Jangan suruh dia antar surat. Tapi kalau Anda lihat, ini orang dia suka ini ke sana kemari dan dia orangnya gaul, suka menyapa, riang dan sebagainya, suruh Pak dia. Ya. Dia sampai setengah hari, ya, jam 7, jam 8 ngoni suruh antar surat, jam 10 dia sudah datang, 50 OPD, selesai surat diantar. Jadi nanti masing-masing nanti ya teman-teman, itu caranya nanti Anda nanti menyelesaikan isu, kemudian Anda bikin kegiatan, ada nilai kolaboratif di situ. Lihat orang punya kelebihan, di situ diberdayakan timnya. Jangan dilihat kelemahannya. So tahu-tahu ini orang tidak bisa mengetik, Poni bilang lagi, bikin akan dulu ini sampul laporan. Ya, bikin akan dulu ini sampul laporan yang ada 2 minggu dia masuk kantor. Dia tidak tahu, no. Bikin di publisher apalah itu publisher. Ya, tahu apa, sedangkan publisher kita nyanda tahu, mau suruh lagi bikin itu sampul pakai itu publisher gitu kan. Misal ini ya. Jadi teman-teman harus lihat gitu ya, bagaimana Anda mau berkolaborasi dengan orang lain, lihatlah kelebihan yang dia punya, baru kita berdayakan.
gitu ya. Bisa ya teman-teman ya. Jangan nanti mengeluh sendiri. Sebagai SK tim cuma kita sendiri yang kerja. Ini bodohmu sendiri, kau sendiri yang kerja. Tidak berdayakan itu orang-orang, iya kan? Nah, jadi lihat itu masing-masing masing-masing orang itu punya kelebihan supaya kita bisa berkolaborasi bagus nanti di dalam menyelesaikan isu yang kita angkat, baik itu agenda baik itu manajemen ASN atau smart ASN, maka Anda harus mampu melihat kelebihan orang lain. Bisa ya? Jadi jangan lihat kelemahannya. Bayangkan Moni tahu dia tahu naik motor, ya? Moni suruh dia, pergi beli dulu, belikan dulu ini, pergi beli dulu tinta, habis tinta warna. Bukan dia bingung mau pergi baku cari lagi orang yang mau bonceng pada dia ke sana. Ya kan? Ada yang pintar naik motor, bukan itu yang suruh. Nah, gitu. Ada orang yang betah dalam kantor, ada yang juga yang tidak. Yang betah dalam kantor suruh pada dia bikin data. Biar 1000 datang anak suruh susun, dia mau itu, mampu dia laksanakan. Tapi ada juga orang-orang yang dia sukanya tugas luar, suruh pada dia. Cek itu SPM sana, cek sana SPD udah, melaju seperti roket dia itu keluar itu. Pergi bawa ini SPM sana, SPUM. Dicek sana SPD udah lancar dia. Karena itu yang dia suka gitu. Istilahnya kelebihan dia di situ. Jangan kurung dia di dalam ruang kantor. Begitu ya nanti ya teman-teman ya, nanti dalam kerja ya menyelesaikan isu kita lihat apa kelebihan orang-orang ini untuk kita ajak kerjasama menyelesaikan isu yang ada ya di unit kita, di unit kerja kita masing-masing. Boleh begitu? Boleh ya? Oke. Nah, sekarang ada tugas apa lagi teman-teman? Video, Ibu. Tugas video, Ibu. Itu tugas kelompok ya? Iya, Bu, kelompok. Kelompok. Boleh deh kelompoknya Anita dulu, silakan. Oke, Bu. Kelompok saya yang manajemen ASN dulu ya, Bu ya. Ya, boleh silakan. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar, dan tanpa membedakan latar belakang, di mana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pengadaan ASN dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel menggunakan CAT, Computer Assisted Test. Pemberian penghargaan, apresiasi yang layak seperti pemberian remunerasi, kompensasi, promosi, ataupun sistem pensiun kepada seluruh ASN agar dapat bekerja dengan bersungguh-sungguh sehingga dapat memberikan effort yang lebih. Penilaian kinerja, promosi pegawai dilakukan dengan berdasarkan pada kinerja pegawai, kualifikasi, masa kerja, dan bukan pada pertimbangan yang subjektif. Untuk memonitoring sistem merit, terdapat Komisi Aparatur Sipil Negara atau yang biasa disingkat dengan KASN. Demikianlah video penerapan manajemen ASN ini kami buat. Terima kasih. Oke, Ibu. Terima kasih. Baik. Yang smart ASN-nya sekalian Bu Rara. Yang Bu, smart Bu? Oh iya, Bu. Yang silakan. smart ASN minta tolong Pak Dimas. Ya, silakan. Ya, Bu Anita, saya izin share screen, Ibu. Boleh, silakan.
Sudah terlihat, Bu? Terlihat Pak Dimas. Ya. Smart ASN merupakan kompetensi pegawai, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dengan literasi digital dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Seorang ASN menerima berita hoax dari temannya, dan bagaimana responnya? Pak Franky adalah seorang ASN yang bekerja di Dinas Koperasi dan UKM. Pada suatu saat, Pak Franky mendapatkan berita mengenai penangkapan pembuat virus corona dan langsung menyebarkan berita tersebut kepada rekan-rekan kerjanya. Sikap Pak Franky tadi tidak menunjukkan sebagai smart ASN, karena Pak Franky langsung menyebarkan berita tanpa mencari tahu kebenaran berita tersebut. Sebagai smart ASN, kita tidak boleh begitu saja menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Berikut ini beberapa tips untuk melindungi diri dari hoax. Yang pertama, kita harus mengevaluasi berita tersebut tentang keterbaruan, informasi, relevansi, dan sumber beritanya. Yang kedua, dapat menggunakan search engine Google jika kita mendapatkan berita yang masih diragukan kebenarannya. Kita dapat mencari berita tersebut di Google. Yang ketiga, jika mendapatkan berita dari sumber berita seperti situs web, kita langsung dapat mengunjungi berita tersebut. Yang keempat, kita dapat membedakan opini dan fakta yang tersaji di dalam berita. Dalam berkomunikasi secara digital, kita juga harus tetap memperhatikan sikap, perilaku, dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik berkomunikasi dengan sesama rekan kerja maupun berkomunikasi kepada pimpinan. Good chat yang harus ditampilkan yang pertama, mencantumkan subjek email, mengawali isi email dengan salam pembuka, menuliskan maksud dan tujuan email, dan mengakhiri email dengan salam penutup. Pada chat ini, tidak muncul subjek email, kemudian isi email tidak menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Demikian simulasi penerapan Smart ASN. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Adna. Ya, sekarang kelompok berikut. Silakan tampilkan videonya. Saya suka sekali kayaknya Pak Dimas tadi itu. Ternyata pas di video Ngana lebih ganteng daripada yang difoto di layar ini Franky. Bukan Dimas, Franky. Lebih gagah dia tadi duduk di situ itu dapat lihat daripada yang di layar ini. Nah, mana videonya lagi kelompok berikut, silakan. Izin share screen Ibu. Iya, boleh. Radiksa ya? Iya Ibu. Iya, silakan. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Berikut simulasi penerapan manajemen ASN dalam peningkatan pelayanan publik, yaitu mengenai pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah.
Pak Budi sebagai wajib pajak mendatangi loket pembayaran pajak, lalu respon yang ditunjukkan oleh petugas pelayanan pajak terkesan mengacuhkan. Pak Budi yang memiliki tunggakan pajak meminta kepada petugas pelayanan pajak untuk diberikan keringanan dengan cara menyuap petugas pelayanan pajak. Seketika, petugas pelayanan pajak menjadi ramah dan dengan senang hati menerima suap dari Pak Budi. Kejadian yang terjadi di loket pajak tadi sangat tidak bersesuaian dengan tujuan manajemen ASN, yaitu menjadi seorang ASN yang beretika, profesional, dan bersih dari praktik KKN. Pak Franky, sebagai wajib pajak, mendatangi loket pembayaran pajak. Lalu, Pak Franky dilayani oleh petugas pelayanan pajak dengan senyum, salam, dan sapa kepada Pak Franky. Pak Franky yang memiliki tunggakan pajak meminta kepada petugas pelayanan pajak untuk diberikan keringanan dengan cara menyuap petugas pelayanan pajak. Seketika, petugas pelayanan pajak menolak dengan sopan permintaan Pak Franky, lalu menjelaskan prosedur pembayaran pajak yang sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku. Kejadian yang terjadi di loket pajak tadi menunjukkan keberhasilan tujuan manajemen ASN, yaitu menjadi seorang ASN yang beretika, profesional, dan bersih dari praktik KKN. Oke, video berikut boleh. Bapak Franky kayak baca bapak ke nyamuknya lindu dia. Betul ya, kayak digigit nyamuk lindu itu DP model bapak tadi itu. Aduh. Maaf ya Pak Franky, kita just kidding ya. Boleh video berikut? Pas sadar dia kenapa saya pakai kuat sekali tadi itu, saya sendiri yang rasa DP sakit. Ya, silakan Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan memaparkan peran ASN dalam penerapan Smart ASN melalui pelaksanaan pelatihan dasar CPNS tahun 2022. Pelatihan dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi. Pelatihan dasar CPNS dilakukan secara blended melalui 3 tahapan pelaksanaan, yaitu pembelajaran mandiri, distance learning, dan pembelajaran klasikal. Dimulai dengan pelatihan mandiri secara daring melalui MOOC atau Massive Open Online Course. Dalam MOOC disediakan bahan pembelajaran yang bisa diakses secara berulang. Di akhir pembelajaran, peserta diwajibkan untuk mengikuti evaluasi sebagai syarat untuk dapat mengikuti pembelajaran selanjutnya. MOOC dapat diakses melalui swajar-asnpintar.lan.go.id. Selanjutnya adalah pendaftaran akun Sistem Informasi Pelayanan ASN atau Simple ASN. Sebagai syarat mengikuti pelatihan, salah satunya adalah pelatihan dasar CPNS. Simple ASN adalah aplikasi online yang diluncurkan untuk membantu ASN agar mendapatkan kemudahan dalam pengurusan administrasi kepegawaian demi mewujudkan pelayanan yang prima. Simple ASN dapat diakses melalui simple.bpsdm.sultenprof.go.id. Tahap selanjutnya yaitu Distance Learning melalui Learning Management System atau LMS Collector yang dikelola oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN yang dapat diakses melalui http://collector-asnpintar.lan.go.id. Dalam Collector, pembelajaran yang digunakan yaitu melalui Zoom Meeting
yang disebut dengan sinkronus, dan pembuatan tugas secara daring atau yang disebut dengan asinkronus. Demikian contoh penerapan Smart ASN melalui pelaksanaan pelatihan dasar CPNS tahun 2022. Semoga kita semua menjadi Smart ASN untuk mewujudkan pelayanan publik. Selanjutnya silakan langsung diputar. Sudah semua sepertinya, Bu. Sudah ya? Yang tadi Smart ASN-nya sudah ya? Saya yang tidak perhatikan ya. Saya cuma dengar videonya sambil ya, baik. Sudah semua penugasannya. Pak Franky yang saya suka lihat gayanya. Apa ini sangat semangat dia ini ya. Apa namanya? Apa ya? Memerankan perannya dia itu ya. Serius sekali, kayak betulan gitu ya. Memang betulan Ibu gitu kan Pak Franky ya. Memang betulan Ibu ini videonya. Iya, oke deh, semangat ya semuanya. Alhamdulillah tugasnya sudah semua kan petugasnya ya? Sudah ya buat tugasnya. Oke, jadi teman-teman semua untuk isu ya, teman-teman tentu sudah paham ya, sudah paham betul yang mana isu manajemen ASN, yang mana isu Smart ASN gitu ya. Mudah kita membaginya gitu ya. Tinggal nanti teman-teman bagaimana cara kita mencarikan solusinya. Jadi solusinya ini pendekatannya ke manajemen ASN atau ke Smart ASN. Oke, jadi kalau isunya ini saya mau menyelesaikannya melalui pendekatan Smart ASN. Nah, seperti apa modelnya? Ya, seperti itu. Nah, jadi mungkin kayak misalnya ada yang bagian bayar pajak ya. Tadi kayaknya ada yang pajak gitu ya. Pajak. Bagaimana caranya pajak itu supaya orang ingat? Kadang-kadang kita lupa gitu. Saya mau pakai model kayak pengingat ke WhatsApp-nya misalnya ya. Mohon izin Bapak Ibu, misalnya 2 hari lagi masuk masa membayar pajak kendaraan bermotor, silakan gitu ya. Atau misalnya silakan mau langsung daftar ke banknya atau langsung ke banknya atau mungkin langsung bayar via mobile banking misalnya kayak gitu. Jadi orang diingatkan, kadang-kadang orang tidak membayar pajak karena dia lupa dengan kesibukannya mungkin ya. Ibu biasanya kadang-kadang lupa, misalnya bayar pajak PBB, Ibu lupa gitu karena dengan kesibukan. Tapi misalnya kalau diingatkan pakai SMS banking misalnya gitu ya, ada SMS banking biasanya kalau ini Dears, kalau misalnya kayak yang di kayak asuransi kayak gitu-gitu ya. Ya, mulai Dears Aspina gitu ya. Anda diharapkan menyiapkan uang di rekening Anda pada tanggal sekian gitu ya untuk membayar iuran misalnya ya, iuran Aksa misalnya, Aksa Mandiri kayak gitu-gitu deh. Nah, sudah, jadi kita diberitahu, jadi kita mulai ingat-ingat, oh iya ya besok itu misalnya kita harus membayar iuran misalnya. Sudah, jadi kita sudah memperhatikan isi rekening kan gitu. Karena langsung terpotong otomatis di rekening. Jadi teman-teman sudah smart gitu. Jadi apalagi misalnya kontrol minum obat misalnya gitu ya. Ada obat yang harus diminum misalnya setiap hari. Oh, apalagi misalnya ada pasienku nih yang penyakit PTM itu ya, PTM itu yang diabetes, yang saya mau bikin kegiatan prolanis misalnya ya, saya mau bikin kegiatan prolanis, senam segala macam, supaya pasien-pasienku ini aktif di dalam prolanis misalnya, saya mau pakai pengingat pakai WhatsApp gitu misalnya ya. Bapak Ibu diingatkan kembali hari Jumat besok kita akan senam prolanis misalnya gitu ya. Diingatkan. Jadi kita mau bikin kegiatan mingguan misalnya ada senam, boleh silakan.
Misalnya lagi kita mau bikin kunjungan, misalnya ya, orang-orang di kampung sana Bu, tidak ada WA-nya, kasihan. Gitu ya. Bagaimana saya mau edukasi online? Oh, saya mau pakai pendekatan manajemen ASN Bu, peningkatan kinerjanya gitu ya. Oh, saya bikin perencanaannya, saya bikin jadwalnya, saya bikin kunjungan home care-nya, saya bikin kunjungan home visit-nya Bu, saya laksanakan, kemudian saya evaluasi, saya monitoring perkembangannya ya. Itu berkaitan dengan kinerja. Mungkin lagi Bu, laporan kinerja itu tiap bulan tidak rutin gitu. Oh, saya mau bikin laporan kinerjanya, saya mau rapikan laporan kinerjanya. Boleh, silakan ya. Teman-teman sudah memikirkan isu-isu yang mau diangkat yang mau dibawa ke agenda 4. Oke? Bisa ya? Jadi sudah paham istilahnya ya, teman-teman semua, mana-mana saja isu-isu yang terkait manajemen ASN atau Smart ASN. Ibu bisa lihat dari video-video yang sudah ditampilkan, kemudian dari fishbone-nya juga. Cuma tadi ada fishbone-nya, ya harus diperhatikan baik-baik ya. Ya penyebab-penyebab itu. Kita memunculkan solusi itu dari penyebab masalah, ya. Jadi penyebab masalahnya apa? Maka kita carikanlah solusi dari penyebab masalah itu. Seperti itu ya. Nah, itu nanti diperhatikan lagi baik-baik. Oke deh teman-teman, terima kasih ya atas kerjasamanya sehingga kita sama-sama ini ya kurang lebih 3 jam pelajaran. Ada yang sudah sampai keluar air mata, ketawa gitu ya. Soalnya ini jam kritis ini aja. Apalagi teman-teman dari pagi mungkin ya. Ibu juga dari pagi. Makanya Ibu nggak mau serius, soalnya tegang leherku gitu ya. biar kita nggak sama-sama tegang ya. Dari pagi Ibu jam 7 sudah di depan kamera ini. Sampai yang dari jam 7 sampai jam 6 sore coba. Ya, ini istilahnya hampir 12 jam ini saya berada di depan laptop gitu ya, di depan laptop untuk memberikan materi, bimbingan, dan sebagainya. Oke deh teman-teman, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sebelum kita bubar? Ibu sudah Ibu semua maghrib ini. Wama Ibu tinggal 10 menit, ini semua bunyi azan di masjid sebelah rumah. Iya, jadi teman-teman terima kasih ya sekali lagi atas kerjasamanya. Terima kasih juga tugas-tugasnya sudah dikerjakan dengan baik, videonya juga. Cuma video yang pertama itu goyang-goyang itu, yang pegang itu gemetar kayak tremor itu, goyang-goyang ininya, videonya gitu ya. Nanti lain kali bikin video, mau bikin video edukasi, cari memang yang dia berdiri itu tidak goyang-goyang gitu. Jadi enak gitu ya. Kan nanti mau bikin video edukasi tuh jangan sampai tremor juga tangannya tuh, ada videonya sudah goyang-goyang juga gitu ya, kayak ada gempa bumi di situ pada saat pembuatan video. Jadi nanti dicari itu orang-orang yang istilahnya yang bagus lah nanti ya kalau teman-teman mau bikin video, karena tadi saya lihat mau bikin video ada ya, tadi saya lihat mau bikin video, cari memang orang yang istilahnya pegang kamera, pegang alat perekamnya itu yang bagus sehingga nanti video yang ditampilkan untuk edukasi juga bagus. Gitu ya, teman-teman ya. Boleh? Boleh, oke. Baik, sekali lagi kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri ya pembelajaran di sore hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Iya, baik. Bu Espina. Ibu mohon maaf ya, siapa tahu jangan ada yang tersinggung tadi ya. Waduh, kalau tersinggung salah sendiri. Tidak maksud Ibu untuk menyinggung Anda ya. Jangan tersinggung ya. Tadi ya, just kidding tadi ya, biar kita enggak ngantuk gitu. Iya, baik teman-teman semua. Ibu mohon pamit ya, semangat semuanya untuk ke agenda 4-nya. Pokoknya nanti cuma 2 pilihan ya teman-teman. Lulus memuaskan atau lulus sangat memuaskan. Just 2 choices. Tidak ada pilihan lain ya. Cuma 2 pilihan. Lulus memuaskan atau lulus sangat memuaskan. Jadi kalau mau bikin lulus sangat memuaskan, bikin kegiatan minimal 15. Langsung Dimas lah, aduh begitu. Mohon izin ya, saya leave room dulu ya semuanya ya. Oke, semangat baik, semuanya. Bu, terima kasih Bu. Ya baik.